wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Desi Azharo dengan NIM 53050200016. Saya berasal dari kelas Feminisme A, program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan terkait feminisme radikal. Nanti di dalamnya saya akan memaparkan terkait latar belakang, pengertian, dan sejarah lahirnya feminisme radikal. Langsung saja, dalam mengartikan feminisme, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal. Karena definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas sosiokultural yang melatar belakangi tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Nah, untuk istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis, yang digunakan kata femi untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam artian sosial yaitu gender. Dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male, laki-laki, dan female, perempuan, dan dalam artian biologis disebut dengan seks atau jenis kelamin. Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin. Dari kata feminisme ini adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan. Karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin diperjuangkan. Namun, jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Kemudian, terkait pengertian dari feminisme radikal. Feminisme radikal ini lahir dari aktivitas dan analisis politik mengenai hak-hak sipil dan gerakan-gerakan perubahan sosial pada tahun 1950-an dan 1960-an, serta gerakan-gerakan wanita yang semarak pada tahun 1960-an dan 1970-an. Namun, demikian, feminisme radikal dapat dilacak pada para pendukungnya yang lebih awal. Lewat karyanya, Vindication of the Rights of Women pada tahun 1797 menganjurkan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi. Maria Stewart, salah satu feminis kulit hitam pertama, pada tahun 1830-an mengusulkan penguatan relasi di antara perempuan kulit hitam. Elizabeth Cady Stanton pada tahun 1880-an menentang hak-hak seksual laki-laki terhadap perempuan dan menyerang justifikasi keagamaan yang menindas perempuan. Nah, untuk feminisme radikal ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki sehingga perempuan ditindas. Manifesto Feminis Radikal dalam Notes from the Second Sex mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formulasi untuk menindas perempuan, sehingga tugas utama para radikal feminis adalah untuk menolak institusi keluarga baik pada teori maupun praktis.
Feminisme radikal cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Gerakan feminis radikal ini merupakan gerakan perempuan yang berjuang di dalam realitas seksual dan kurang pada realitas-realitas yang lainnya. Menurut mereka, penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan. Patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual di mana laki-laki mempunyai kekuasaan superior dan privilege ekonomi. Karena itu, gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat. Kelompok ekstrim dari gerakan ini menanamkan diri sebagai feminis lesbian. Menurutnya, inti dari politik kaum feminis lesbian adalah berusaha menunjukkan bahwa hubungan heteroseksual sebagai suatu lembaga dan ideologi merupakan benang utama dari kekuatan laki-laki. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki akan sulit, bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Jadi, perempuan harus berusaha memutus hubungan dengan laki-laki. Kemudian terkait sejarah lahirnya feminis radikal. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur skisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an. Utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Gerakan ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu radikal. Feminis radikal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara ini didominasi oleh kaum pria yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin. Tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum radikal feminis, perempuan cenderung berada di dalam negara hanya sebatas warga negara, bukannya sebagai pembuat kebijakan, sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum feminis liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas atau termasuk lesbianisme, skisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi pria publik. The personal is political menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat.
Masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan, informasi atau pandangan buruk atau black propaganda banyak ditunjukkan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat, inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.